Yesus kawan yang Oke, teman-teman, selamat hari Minggu. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau ingetin buat teman-teman yang belum silent HP-nya, yuk kita silent HP-nya bareng-bareng. Oke. Kalau udah, buat teman-teman nih yang ciwi-ciwi boleh majuan duduknya. Penuhin dulu bangku yang di depan. Kayak gitu ya. Sama itu yang di belakang juga boleh maju aja duduknya, isi yang kosong di depan. Oke, thank you teman-teman yang udah mau maju ke depan. Sebelum kita mulai ibadah kita, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Happy Sunday teman-teman remaja. Oke, sebelum mulai aku mau nanya nih sama teman-teman. Siapa yang pernah ikut sekolah minggu boleh kasih lihat jempolnya? Oke, berarti semuanya pernah ya sekolah minggu sama kayak aku gitu. Dan mari kita mulai ibadah kita dengan lagu yang dalam liriknya itu ada berkata, ada satu pribadi yang mengasihi kita bahkan mati bagi kita yang percaya sama dia. Dan pribadi itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka dari itu mari kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi dari awal. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Oke, teman-teman, aku punya satu ayat yang sering menguatkan aku ketika aku lagi sedih ataupun aku ngerasa gak sanggup gitu jalanin hari-hari yang ada. Di Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan setiap aku baca ayat itu, aku diingetin lagi gitu sama Tuhan, bahwa Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita loh teman-teman. Tuhan gak pernah ninggalin kita sedetik pun, dan bahkan di saat aku ngerasa aku gak kuat gitu jalanin hari-hari yang ada, Tuhan tuh selalu ada gitu buat aku. Dan aku yakin teman-teman juga pasti ngerasain hal yang sama. Dan sekalipun ada berbagai pergumulan dalam hidup teman-teman, buat saat ini atau yang kemarin-kemarin, aku tahu bahwa Tuhan tuh selalu ada buat teman-teman juga. Tuhan selalu ada buat aku dan teman-teman sekalian. Teman-teman, yuk kita menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk kita lihat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup teman-teman. You have led me through the fire. You are close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. 'Cause love is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my heart laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God.
goodness of God. We'll sing of the goodness of God. Oke, teman-teman, kita udah tahu bahwa Tuhan tuh baik banget sama kita, teman-teman. Tapi seberapa sering kita mengabaikan Tuhan? Seberapa sering kita menyakiti hati Tuhan, teman-teman? Dan seberapa sering kita lebih memilih buat ngelakuin hal yang membuat Tuhan sedih? Padahal kita tahu bahwa kita tuh bisa memilih buat taat sama Tuhan, tapi seringkali kita lebih milih buat ngelakuin dosa. Teman-teman boleh tundukin kepalanya, yuk kita sama-sama berdoa, kita minta pengampunan sama Tuhan. Dan kita meminta pertolongan sama Tuhan agar kita bisa terlepas dari jerat dosa yang ada di dalam hidup kita. Yuk teman-teman, kita nyanyi lagu ini yang bait ketiga dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan.
terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini, kami boleh beribadah sekali lagi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni setiap dosa-dosa kami, dan kiranya juga Engkau yang memberikan pertolongan Tuhan supaya kami boleh terlepas dari jerat dosa yang sering kami lakukan Tuhan. Sorry Tuhan kalau kami sering menyakiti hati Engkau, tapi kiranya mulai hari ini kami boleh berkomitmen untuk bisa terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, ayat berita anugerah kita diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39 TB2. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku percaya karena kasih Allah, aku dan teman-teman sekalian telah diampuni. Dan kebaikan Allah dan kasih setianya akan selalu ditunjukkan kepada kita kini dan selamanya. Lebih lagi, kita katakan bahwa Allah itu baik, teman-teman. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang ku perlukan
Oke, teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini itu bertema Deceive Eyes, yang artinya itu mata yang tertipu. Dan firman kita hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Michael Surijaya. Dan deceive eyes itu artinya kadang mata kita itu bisa tertipu akan suatu hal. Tertipu yang di sini tuh bisa dibilang kayak kita tuh kadang ngelihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang semu aja. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang apa sih kebahagiaan yang semu itu. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita juga boleh fokus untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara hari ini. Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Kami memohon untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, untuk kami membaca firman ini bersama merenungkannya dan mencari kehendak Tuhan di dalam perenungan pada hari ini.
Tuntun kami ya Tuhan, kirimlah Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama kami saat ini. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan. Kami naikkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau buka Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Kita baca bergantian ya. Saya akan bacakan ayat-ayat bernomor ganjil. Kalian membaca ayat-ayat bernomor genap. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Saya akan bacakan ayat-ayat bernomor ganjil, kalian baca ayat-ayat bernomor genap. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, bukankah dia Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het? Lalu perempuan itu mengandung dan mengirim orang memberitahukan pesannya kepada Daud, aku mengandung. Ketika Uria masuk menghadap dia, Daud bertanya tentang keadaan Yoab dan tentaranya serta situasi perang. Tetapi Uria membaringkan diri di dekat pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pulang ke rumahnya. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku tidak akan melakukan hal itu. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengannya. Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, Uria keluar untuk tidur di tempat pembaringannya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pulang ke rumahnya. Dalam surat itu ia menulis demikian, tempatkan Uria di garis depan dalam pertempuran paling sengit. Kemudian mundurlah menjauhinya supaya ia mati terbunuh. Ketika orang-orang kota itu keluar memerangi Yoab, gugurlah beberapa tentara dari antara anak buah Daud dan Uria orang Het itu juga mati. Ia memberi petunjuk kepada utusan itu demikian. Ketika engkau selesai melaporkan seluruh jalannya pertempuran itu kepada raja,
Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Jika demikian, haruslah kau katakan, hambamu Uria, orang Het itu, juga mati. Utusan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di medan terbuka. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai di pintu masuk gerbang. Kata Daud kepada utusan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, jangan sesali hal itu sebab sudah biasa pedang menelan korban di sana sini. Perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah. Demikianlah harus kau kuatkan hatinya. Setelah berlalu waktu berkabung, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya. Ia menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Kalau kalian membaca perikop ini ya, kira-kira apa yang muncul dalam benak kalian tentang apa yang Daud lakukan? Apa sih yang terjadi sama Daud gitu? Ini yang kalau dalam tema ibadah hari ini kan the sieve eyes. Ini yang membuat kita bisa melihat satu hal. Kalau dari mata kita melihat sesuatu yang kita anggap baik dan itu jahat, maka yang jahat itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Dan ketika itu sudah masuk ke dalam hati, segala sesuatu yang keluar dari diri kita akan juga menjadi jahat. Dan ini yang terjadi dengan kisah Daud dan Batsyeba. Kalau ditanya apakah Batsyeba menggoda Daud? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena ketika Daud melihat Batsyeba mandi, posisinya adalah raja sedang berjalan di atas sotoh istana yang membuat dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di kota Yerusalem tanpa kemudian orang bisa lihat siapa yang berjalan di atas sotoh istana, tapi belum tentu menyadari kalau rajanya sedang berjalan di sana. Dan ini tidak seperti kalau kita menggambarkan Daud mengintip-intip gitu ya. Enggak. Ini kelihatan betul begitu. Dan ketika Daud melihat Batsyeba, yang menjadi kacau adalah Daud menginginkan Batsyeba. Sedangkan Batsyeba adalah istri dari salah satu prajuritnya Daud. Ini kayak orang punya anak buah, istri anak buahnya mau diambil. Sesuatu yang baik enggak sih? Oh enggak. Tapi yang mau dilakukan adalah sesuatu yang masuk dalam kategori, dalam tanda kutip begitu ya, kesenangan yang ditawarkan di tengah dunia. Dan ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Kalau saya tanya sama kalian gitu ya, sebagai remaja, apa sih yang kalian rasa sebagai kesenangan kalian, yang kalian bisa dapatkan ya di luar rumah, di luar gereja, apa sih itu? Masih ada yang main Mobile Legends? Ada yang ketawa. Masih ada yang kemudian membayar orang jadi joki Mobile Legends? Supaya nanti dapat mythic, immortal, dan sebagainya itu. Masih? Ya mungkin di antara kalian enggak ya. Bisa jadi ada yang seperti itu. Apa sih yang kalian harapkan dari mendapatkan hal itu? Ada kesenangan sesaat.
Atau yang lain? Apa sih yang membuat kalian merasa bahagia? Yang membuat kalian bisa lupa sama hal yang lain-lain? Ada yang merasa senang kalau dipuji orang? Masih ada? Ini, tak ada respon, bagaimana ini? Ada yang senang ketika orang sungkan sama kalian? Masih terpakai nggak sih bahasa sungkan di sini? Ada yang senang ketika orang memberikan ya memberi hormat khusus begitu buat kalian. Wah, ini orang yang kayak gini nih. Kasih tempat, kasih tempat. Atau apa yang kalian mau? Yang kalian rasa sebagai kesenangan yang kalian bisa temukan. Senang karena disayang orang lain, terus kemudian ada yang pacaran backstreet, nggak ngomong orang tuanya, asal pacaran aja. Terus merasakan tanda kutip cinta-cintaan di situ. Itu kesenangan semu ya. Percayalah kalau mau benar-benar mencintai itu rasanya tidak semudah itu dan semenyenangkan itu. Apalagi kalau nanti kalian menikah. Ini tanda kalau menikah begitu ya, biasanya akan dipegang cincin di jari manis begitu kan. Tanda kalian akan terikat selamanya dan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena apa yang kemudian kita bayangkan dengan hal yang oh ya kalau pacaran nanti senang gini. Oh ya nanti kalau ini makan ini begini. Biasanya itu menjadi sesuatu yang kosong, semu, dan tidak pernah tinggal lebih dari 2 minggu, 3 minggu. Ya kan? Coba saya tanya sama kalian. Dipuji orang, berapa lama sih tinggalnya kesenangan itu? Sehari hilang kan? Sehari aja bisa hilang. Itu kesenangan semu. Segala sesuatu yang kalian rasa mendorong kalian, membuat kalian merasa diri kalian berharga, tapi hanya berlangsung selama 1 hari sampai 2 minggu, itu semu. Apalagi kalau sisanya penderitaan semua. Semakin semu lah segala sesuatunya itu. Dan ini yang terjadi kalau misalnya kita baca dari firman Tuhan hari ini ya. Yang terjadi pada kisah Daud dan Batseba. Tokoh Raja Daud yang kita baca kisahnya hari ini punya sisi gelap dalam kehidupannya sebagai Raja Israel. Mata keranjang. Masih pernah dengar istilah mata keranjang? Tahu ya artinya apa ya? Agak susah ya. Dia sudah punya istri kan, Raja Daud kan ya. Raja Daud punya istri. Terus dia tiba-tiba jatuh hati sama istri orang. Apa yang terjadi setelah itu? Istri orang dibawa pulang, berzinah ya. Kesenangan yang didapat adalah kesenangan sesaat. Dan paling pusing adalah setelah itu ketika Batseba bilang, kirim orang, aku mengandung. Ya kayak kira-kira orang punya selingkuhan dengan nekatnya berselingkuh dari istrinya. Kemudian di satu saat dia nge-WA, nge-SMS selingkuhannya itu, aku hamil. Geger enggak itu keluarga? Ya. Itu yang terjadi. Kesenangannya sementara, efek merusaknya sampai kemana-mana. Dari kesenangan sesaat yang Daud coba dapatkan, karena dia merasa sebagai raja dia bisa melakukan hal-hal ini, dan coba ditutupi dengan hal yang licik. Dipanggil pulang suaminya Batseba, si Uria, disuruh pulang, kemudian disuruh istirahat, maksudnya supaya dia pulang ke rumah, supaya kemudian dia makan dan minum di rumah, dan dia tidur bersama istrinya. Jadi nanti kalau istrinya lahiran anak ya Uria tidak akan menduga itu anaknya Daud. Tapi Uria tidak mau.
Dia dengan begitu setia, dan setianya itu kepada siapa? Kepada Daud. Ini atasannya ngaco, melakukan sesuatu yang jahat pada istri bawahannya, bawahannya masih setia sama atasannya. Daud mencoba menutupi kesenangan sesaatnya dengan melemparkannya itu semua pada Uria, tapi dasar Uria orangnya justru waktu itu memilih setia untuk sepenanggungan dengan Yoab, panglima perangnya, dengan Daud yang adalah rajanya, maka dia memilih tidak pulang ke rumah untuk tidur di rumah. Bahkan ketika dijebak supaya dia mabuk, yang membuat mabuk siapa sih kalau dalam cerita ini? Lagi-lagi atasannya kan? Lagi-lagi Raja Daud kan ya? Untuk menutupi kesalahan yang ia buat kan? Lagi-lagi Uria tampil sebagai orang yang justru memilih tidak mencari kesenangan bagi dirinya dengan pulang ke rumah. Dan ini berujung pada kebusukan tindakan Daud. Dengan dia mengirimkan surat kepada Yoab yang menjadi panglima perang. Dititipkan siapa surat itu? Bacaan Alkitab kita menceritakan. Surat itu diberikan kepada Yoab oleh Daud melalui Uria dengan pesan supaya Uria mati. Jahat gak sih? Jahat ya. Dan benar terjadilah hal seperti itu dalam peperangan antara Israel dengan Bani Amon. Daud lakukan segala cara, akhirnya Uria mati. Dan setelah itu Batsyeba istri Uria diambil dari rumahnya Uria untuk menjadi istri Daud. Dan ini kejam, ini jahat di mata Tuhan. Kesenangan semu yang Daud coba dapatkan berujung pada tindakan-tindakan yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita baca ayat setelah itu, maka akan muncul bagaimana Tuhan memperingatkan, menghukum Daud. Perikopnya yang setelah bacaan kita hari ini. Bagaimana Allah melalui Nabi Nathan kemudian menghukum Daud sedemikian rupa. Dan Daud bertobat. Ya, nanti Daudnya bertobat. Tapi dalam kisah yang kita baca hari ini, karena Daud mencari kesenangan yang sesaat, Daud jatuh dalam tindakan yang jahat di mata Tuhan. Boleh nggak sih kesenangan sesaat yang Daud lakukan itu? Ya nggak boleh. Karena segala sesuatu yang disebut kesenangan sesaat menjauhkan kita dari apa yang baik di mata Tuhan. Coba sekarang kita cek pada hidup masing-masing deh. Kehidupan kalian sebagai remaja. Kira-kira ya, kalian masih ada tes kan di sekolah ya? Sudah mau masuk masa-masa ujian kan ya? Siapa yang masih punya selempitan kertas yang tiba-tiba bisa dimunculkan aja ketika lagi ujian? Kalau waktu masa saya sih sebutannya kerpean gitu kan. Tiba-tiba keluar aja, oh iya jawabannya ini. Masih ada nggak sih yang melakukan seperti itu? Akan sulit sekali untuk diakui, tapi apa yang didapatkan dengan punya kerpean itu? Kita punya kesenangan sesaat, bisa menjawab soal, nanti dapat nilainya kira-kira bagus, tapi dengan melakukan tindakan yang ya tidak berkenan dong di mata Tuhan seperti itu. Kita menipu diri kita sendiri, dan kemudian jadi menipu banyak orang. Atau ini buat kalian yang sedang dimabuk cinta begitu ya di usia-usia remaja. Terus kalian melihat yang kalian mau dideketin orang lain. Apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang biasa dilakukan oleh anak remaja ketika melihat gebetannya mau didekatin oleh orang lain? Apakah kemudian, udahlah cari yang lain aja? Belum tentu kan?
Siapa yang kemudian tiba-tiba berkompetisi sendiri di antara teman-temannya dan berujung pada saling menjelekkan satu dengan yang lain? Masih ada nggak? Lucunya hal-hal begini masih bisa terjadi. Mencari kesenangan semu diakhiri dengan melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Melakukan sesuatu yang kita kira kita mendapat kebahagiaan di sana, tapi ujung-ujungnya kita berlaku jahat di mata Tuhan. Dan ini yang mau kita renungkan hari ini. Seberapa banyak sih dari tindakan-tindakan kita yang ternyata berujung dengan hal yang jahat di mata Tuhan? Jangan-jangan kita hidup melakukan persis seperti apa yang Daud lakukan. Kita pikir ini baik, kita lihat dengan mata kita, oh baik sekali kalau aku bisa mendapatkan itu. Tapi berujung pada tindakan yang jahat. Kita pikir kita bisa tutupi itu dengan hal-hal yang lain. Dengan lemparkan kesalahannya kepada orang lain, tapi itu juga jahat di mata Tuhan. Saya pernah punya pengalaman dengan seorang teman waktu saya sedang SMA pada masa itu. Kami bersama mengerjakan laporan praktikum sama-sama. Laporan saya sudah selesai dengan banyak tip X. Teman saya datang meminjam. Dan ternyata ditulis persis lagi dengan tulisannya baik sekali dan tidak ada tip X di sana. Hari itu laporan dikumpulkan, saya sudah mengumpulkan duluan, tiba-tiba ketika jatahnya dia mengumpulkan, punya saya diambil, ditaruh paling atas, punya dia ditaruh paling bawah. Kira-kira ya, kalau kemudian guru melihat dengan dua laporan seperti itu, yang bawah yang kemudian akan dicek pertama bersih. Kemudian muncullah yang terakhir yang ibaratnya seperti dikumpulkan terakhir, banyak tip X-nya. Kira-kira yang nyontek yang mana itu? Yang banyak tip X-nya. Dan akhirnya hari itu saya tidak mendapatkan nilai untuk laporan praktikum saya. Dikasih 0 sama guru saya. Dan saya mau protes, dia bilang, saya nggak peduli kamu mau protes seperti apa, buat saya nilai itu sudah nilai mati. Yang dilakukan oleh teman saya, buat dia mendapatkan kesenangan nggak sih? Oh dia senang, dia dapat nilainya dengan sangat baik, dapat 100 lagi, kurang ajar kok memang. Kesel saya, dapat bagus lagi gitu kan. Yang punya saya yang dia contek gitu kan. Saya dapat 0 gitu kan, waduh kacau gitu. Tapi pada akhirnya apa yang jahat dilakukan itu mendapatkan balasannya di waktunya nanti. Dan yang saya tahu adalah setelah itu saya naik kelas, kami berbeda kelas. Setahun kemudian, itu terjadi ketika saya kelas 10 gitu kan, kelas 1 SMA. Kelas 2 kami sudah berbeda kelas, kami tidak berjumpa sama sekali dan saya sudah malas berjumpa dengan dia yang membuat saya mendapatkan nilai yang begitu rupa menakutkan gitu ya. Saya naik ke kelas 3, dia nggak naik kelas. Pembuktian kan ya, pada waktunya waktu menunjukkan siapa yang punya kualitas untuk naik kelas, siapa yang tidak. Buat saya itu sedikit banyak menolong saya untuk mensyukuri, untuk tidak marah pada saat kemudian menghadapi nilai yang begitu rupa menakutkan itu. Tindakannya kejam. Dan pada akhirnya Tuhan berikan sendiri pembalasan di waktu yang tepat. Buat saya itu pelajaran dari Tuhan buat dia. Ya kasihan juga sih, tapi ya gimana kalau pelajaran dari Tuhan seperti itu. Dan buat saya Tuhan juga memberikan pelajaran, makanya jangan ngasih contek katanya gitu. Dan menakutkan ya. Tapi hal itu yang menunjukkan kesenangan semu berujung pada hal yang jahat. Dan hal yang jahat membuat kita tidak menemukan berkat Tuhan. Di sini,
Saya mau ngajak kalian untuk merenungkan. Kalian akan punya banyak sekali kesempatan melakukan hal-hal yang bisa membuat kalian senang. Tapi coba dipikir baik-baik. Hal itu akan membuat kalian benar-benar senang gak sih? Merugikan orang gak sih? Membuat orang ada yang terluka gak? Kalau misalkan kalian lihat dan kemudian kalian renungkan, ini bisa melukai orang. Ini bisa membuat diri kita juga pada akhirnya kalau terbongkar malu sendiri. Jangan lakukan. Itu berarti kesenangan semu. Ujung-ujungnya adalah tindakan yang jahat di mata Tuhan. Relakan saja untuk tidak dapatkan itu. Carilah kesenangan yang sejati yang di dalam Tuhan. Caranya gimana? Ya, makanya dibaca Alkitabnya. Kalau mau cari apa kesenangan sejati di dalam Tuhan. Jangan tanya sama orang lain, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku bersedia melepaskan segala sesuatu yang semu itu demi Tuhan. Tolong aku untuk menemukan kesenangan yang sejati di dalam Tuhan. Berdoalah seperti itu. Berdoa dan lakukan dengan komitmen dari hari lepas hari. Maka pada akhirnya mata kita ketika melihat kesenangan-kesenangan yang semu tidak akan membuat hati kita menjadi jahat. Kita akan bisa memilih untuk menutup mata kita. Tidak memandang kesenangan itu dan mencari dengan setia. Sembari meminta Tuhan membuka hati kita ya, apa sih yang sejati darimu Tuhan? Dan menemukannya di dalam penyertaan Tuhan. Paling tidak kalau sekarang terjebak pada kesenangan semu, segeralah bertobat sebelum melakukan seperti yang Daud lakukan. Jahat dan kemudian berujung pada penghukuman. Bertobat dan berhenti. Dan temukan Tuhan juga Tuhan yang pengasih dan penyayang. Amin. Satu doa untuk kita semua. Mari teman-teman, saya ajak untuk berdiri dengan penuh penghayatan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan doa syafaat. Ya teman-teman, kita akan lakukan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, sungguh kami ucap syukur kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah, bersama-sama di dalam ruangan ini. Kami ucap syukur kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang menyertai kami supaya kami bisa merenungkannya. Kami boleh menemukan kesenangan sejati dengan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan juga mau berdoa Tuhan untuk pendeta Michael yang sudah memberikan firman hari ini. Tuhan yang berkati dalam setiap pelayanannya juga Tuhan. Supaya juga boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Juga Tuhan yang boleh berkati keluarganya ya Tuhan. Teman-teman, sekarang aku mau ajak kita sama-sama untuk
berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk setiap pemerintah, menteri-menteri, setiap anggota masyarakat juga yang boleh saling melengkapi untuk membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Juga mau berdoa untuk pemilu yang akan dilakukan di tahun depan, berdoa untuk keamanan, untuk semuanya supaya bisa persiapannya boleh berjalan dengan baik dan setiap pemimpin yang boleh terpilih juga adalah sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Teman-teman, yang selanjutnya aku mau ajak kita sama-sama untuk berdoa untuk regenerasi pengurus yang masih dalam tahap penghubungan kabinет. Tuhan yang berkati supaya setiap orang yang terpanggil juga boleh benar-benar menggumuli panggilan ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang selanjutnya aku mau ajak teman-teman yang laki-laki, kita sama-sama mau doakan untuk Natal di bulan depan, berdoa untuk setiap persiapan yang boleh disiapkan juga boleh berjalan dengan baik, dan Natal pada tahun ini juga boleh menjadi refleksi untuk anggota-anggota yang boleh hadir juga. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk yang perempuan, mari kita sama-sama untuk mendoakan KMKR yang juga akan dilaksanakan di bulan depan. Berdoa untuk setiap persiapan, setiap panitia yang boleh juga mempersiapkannya supaya melalui KMKR ini semuanya boleh mengalami kebersamaan dan juga ada sesuatu yang boleh didapat dari KMKR ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tak lupa kita juga mau kami juga mau mendoakan untuk teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Tuhan yang tolong dalam setiap obat-obatan dan dokter yang boleh menyembuhkan mereka ya Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman yang sedang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan yang memberkati supaya mereka boleh menjalani pergumulan itu dan menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, inilah segenap doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menjawab sesuai dengan waktu-Mu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, teman-teman. Sebenarnya kita akan memberikan persembahan. Buat teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangannya biar teman-teman yang pelayan bisa bantu kasih amplopnya. Ada lagi teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangannya. Oke, berarti udah semua ya. Dan untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan secara non tunai, boleh di scan QR code yang akan ditampilkan di layar. Ayat persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Allah sambil memuliakan namanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kebaktian ini dari awal hingga pertengahannya Tuhan. Terima kasih juga Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan Tuhan, memberikan apa yang sedikit dari yang kami punya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami juga Tuhan, supaya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu lebih lagi Tuhan, dan berdoa juga untuk setiap orang-orang yang mengelola persembahan kami, kiranya dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, gimana, ngerti gak sama apa yang tadi udah disampaikan sama pendeta Michael? Boleh kasih lihat jempolnya kalau ngerti. Oke, thank you buat teman-teman yang udah kasih unjuk reaction. Oke, hari ini aku belajar banyak banget dari Pak Michael, karena banyak gitu ya hal-hal yang buat kita ngerasa kayak kita berharga, ataupun kita ngerasa apa ya, punya kebahagiaan tapi kayak sesaat doang gitu teman-teman. Kayak ada segala sesuatu yang memberikan kita kesenangan sesaat, tapi seringkali itu membuat kita jatuh ke dalam dosa dan melakukan hal yang baik menurut kita, tapi tindakan itu malah berujung buat tindakan yang jahat gitu. Tapi hari ini kita belajar bahwa gak ada kebahagiaan yang bisa kita dapatin di dunia ini tanpa melalui Tuhan. Dan aku mau ajak teman-teman buat kiranya nanti kalian bisa berdoa dan
melakukan komitmen supaya kita bisa menemukan kebahagiaan hanya dari Tuhan saja gitu. Dan ada seorang teman yang menyarankan aku lagu berjudul More Than Enough. Dan ketika aku dengar lagu ini, aku diingetin kembali gitu bahwa hidup kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita lakuin itu pasti Tuhan ada gitu. Dan gak ada satupun kasih yang bisa menggantikan besarnya kasih Tuhan. And the most important thing is, God is more than enough for you and for me. Aku mau ajak teman-teman buat kita sama-sama memuji Tuhan. Kita maknai lagu ini dengan sungguh-sungguh. And the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abound in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Teman-teman, yuk kita nyanyiin lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. When the mountains fall and the sea turns round, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken
Kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama berdoa. Biar kiranya Tuhan, ketika kami menempatkan kembali dalam hati kami bahwa Engkau lebih dari cukup bagi kami, untuk kami menjalani hari-hari kami, untuk kami menemukan kebahagiaan dalam hidup kami. Pun juga hidup kami turut berubah di dalam penyertaan-Mu, dalam pertolongan-Mu. Biar kiranya kami saat ini pun juga boleh pulang dengan mengingat penyertaan-Mu sungguh jauh dari yang kami butuhkan, melebihi segala sesuatu yang kami butuhkan, dan itu semua cukup. Biar kiranya kami pulang juga dengan terus mengingat dan merasakan berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan "Oh Sukacitaku" sekali lagi. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Aku mau bacain warta lisan hari ini, boleh ditayangin. Boleh ditayangin warta lisannya? Sebentar ya teman-teman.
Oke, maaf ya KR-nya begitu. Kenapa kayak gitu? Oke, next. Welcome buat teman-teman yang pertama kali baru hadir di KR Pernias ini. Aku undang buat datang lagi minggu depan. Jangan lupa kita ada sosial media juga di situ, Instagram, ada YouTube, ada TikTok juga, dengan tulis saja KR Pernias. Next. Tema kebaktian hari ini tanggal 19 November ada di Save Eyes, dibawakan oleh Pendeta Michael Suryajaya. Dan untuk minggu depan tanggal 26 November ada dengan tema Yesus pribadi yang dinubuatkan oleh saudara Adrianus Yosia. Next. Oke, untuk job pelayan hari ini 19 November, pemimpin liturginya ada Cinesa, PP-nya Ci Jennifer, BWDS-nya aku sendiri, PIC-nya ada Phoebe, PJTD-nya Kenny, pianisnya ada Hazel, gitarisnya Mitzi, singernya ada Selena dan Immanuel, kajonnya ada Brandon, bassnya ada Odi. Untuk soundnya ada Ko Chung Chung, slide-nya ada Francisca, switchernya Ko Elvis, kamera belakangnya ada Sally, Asher sama kolektornya ada Monique, Meisha, Nicholas sama Gavin. MCCG hari ini ada Ko Anius dan absennya Kenny. Next. Oke, jawab pelayan pada hari minggu depan, 26 November. Pemimpin liturginya ada Keisha, PP-nya ada Ko Anius, BWDS-nya ada Ko Stephen, PIC-nya ada Kenia, PJTD-nya Joan, pianisnya ada Jolin, gitarisnya Ko Carlos sama Cigres, singernya ada Bella dan Marvel, kajian atau drumnya nanti ada Hansel. Untuk soundnya ada Ko Franz, slide-nya ada Rebecca, switchernya ada Ko Daniel, kamera belakangnya ada Livia, Asher kolektannya minggu depan itu ada Jesslyn Olivia, Grace, Simerangkir, Philip, dan Wilson. MCCG-nya ada Ciolanda sama Jolin dan absennya ada Ko Albert. Next. Oke, jadwal pembinaan hari ini ada interview atau wawancara. Semangat buat teman-teman yang wawancara hari ini. Next. Dan juga ada pre-class. Ini kenapa? Maaf ya, tuh ya. Kenapa ada di bawah gitu? Oke. Jadi ada pre-class, jangan lupa seperti biasa di lantai 2. Next. Happy Sunday semuanya. Tes. Oke, happy Sunday semuanya. Happy Sunday semuanya. Oke, thank you buat garing-garingnya ini loh. Oke, karena kita masih banyak waktu, aku bakal bilang KR Pernias, kalian bilang uhuy, jawabnya uhuy ya. KR Pernias. Oke, tapi lebih semangat lagi gitu ya. KR Pernias. KR Pernias. Sekali lagi, KR Pernias. Oke, seperti biasa garing-garingnya, tapi boleh tepuk